ke-6 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami, yaitu tentang genetika bakteri dan virus. Pertama, mutan-mutan bakteri. Bakteri dapat tumbuh baik pada medium cair maupun pada medium agar. Analisis genetik bakteri biasanya dilakukan dengan menumbuhkan pada medium agar, karena dari sebuah sel bakteri akan diperoleh suatu koloni yang dapat diamati dengan jelas. Kemampuan suatu sel untuk membentuk koloni dalam media agar tertentu, serta kenampakan koloni yang dihasilkan digunakan untuk mengidentifikasikan genotip sel tersebut. Analisis genetik bakteri memerlukan adanya mutan-mutan yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori utama, yaitu 1. Mutan resisten antibiotik, 2. Mutan nutrisional, 3. Mutan sumber karbon. Medium yang dapat menjadi tempat pertumbuhan baik bakteri alami maupun mutan dinamakan medium non-selektif. Sebaliknya, medium yang hanya memungkinkan pertumbuhan satu tipe sel, baik mutan, tipe alami maupun suatu kombinasi alel, dinamakan medium selektif. Kedua, transformasi. Transformasi merupakan peristiwa pengambilan materi genetik oleh sel bakteri resipien dari molekul DNA yang terdapat bebas pada medium di sekelilingnya. Di laboratorium biasanya DNA donor diisolasi dari sel-sel bakteri donor untuk selanjutnya ditambahkan ke dalam suspense sel-sel resipien. Akan tetapi asalnya DNA donor diperoleh melalui kerusakan spontan sel donor yang terjadi secara alami. Pada percobaan transformasi untuk membuktikan DNA sebagai materi genetik, fenotip pneumococcus dengan koloni kasar berubah menjadi fenotip dengan koloni halus setelah sel-sel tersebut dipaparkan pada medium yang mengalami DNA dari strain dengan koloni halus. Ketiga, konjugasi. Transfer genetik melalui konjugasi ditandai oleh adanya kontak fisik antara sel donor dan sel resipien. Peristiwa ini telah diamati pada berbagai spesies bakteri, terutama E. coli, seperti yang dilaporkan oleh J. Lederbank pada tahun 1951. Ketika konjugasi berlangsung, DNA ditransfer kepada sel resipien dari sel donor yang mempunyai seperangkat gen berurutan. Seperangkat gen yang dinamakan gen transfer inilah yang menyebabkan suatu sel bakteri dapat berperan sebagai donor DNA sirkuler di luar kromosom yang disebut dengan plasmid, atau sebagai kelompok gen tertentu yang terintegrasi ke dalam kromosom. Berikutnya, plasmid. Plasmid merupakan molekul DNA sirkuler di luar kromosom yang mampu melakukan replikasi sendiri. Ukurannya berkisar dari 0,05 hingga 10% ukuran kromosom bakteri. Biasanya plasmid tidak esensial bagi pertumbuhan sel, namun plasmid dapat membawa bermacam-macam gen yang sebagian besar tidak terdapat di dalam kromosom dan juga dapat menerima gen-gen kromosomal melalui mekanisme tertentu. Keberadaan plasmid di dalam sel bakteri dapat dilihat dari fenotip sel yang dihasilkan sebagai ekspresi gen di dalam plasmid. Berikut sel HPR. Plasmid F ada kalanya terintegrasi ke dalam kromosom E. coli meskipun mengalami pelebaran dengan adanya plasmid F. Kromosom bakteri tersebut akan tetap berbentuk sirkuler. Peristiwa integrasi plasmid F ke dalam kromosom E. coli sangat jarang terjadi, tetapi kita dapat memurnikan sekumpulan sel yang mengandung F terintegrasi. Sel-sel semacam ini dinamakan sel HPR karena alel-alel dari donor akan didapatkan oleh resipien dengan frekuensi yang tinggi. Genetika bakteriofag. Jepang mempunyai 2 macam daur hidup, yaitu lisik dan lisogenik.
Pada daur litik materi genetik FAM dimasukkan ke dalam sel bakteri inang untuk selanjutnya mengalami replikasi berulang kali di dalam sel tersebut. Daur lisogenik hanya dijumpai pada fag yang mempunyai materi genetik berupa DNA untai ganda. Pada daur lisogenik tidak dihasilkan partikel fag progeni bakteri inang tetap hidup, dan seketika sel inang ini mengalami pembelahan. Molekul DNA fag akan dibawa ke masing-masing sel anakan. Pada kebanyakan fag keberlangsungan transmisi molekul DNA ke dalam sel-sel anakan terjadi karena adanya integrasi molekul DNA fag dengan DNA kromosom bakteri. Elemen transposabel yang pertama kali ditemukan pada bakteri adalah sekuen inseri atau disebut juga dengan elemen IS yang mengandung gen bakteri, tetapi tidak ada kaitannya dengan transposisi elemen itu sendiri. Dikenal sebagai transposon. Di sini yang menjadi pertanyaan saya pada 2.2 di bagian akhir pada gambar 12.1 kan di sini diberikan contoh bahwa gen A dan gen B dapat mengalami kontransformasi. Jelaskan mengapa gen A dan gen B dapat mengalami kontransformasi. Terima kasih. Di situ di 2.2 ada tuh. Mengapa pada beberapa spesies bakteri transformasi menjadi satu-satunya cara untuk melakukan pemetaan gen? Spesies bakteri. Di sini saya ingin bertanya, berikan sedikit penjelasan tentang bakteri dan virus dan berikan perbedaan antara keduanya. Dan ini ditujukan kepada saudari Nuraisa. Punya pertanyaan, mengapa reproduksi plasmid bergantung kepada enzim-enzim replikasi DNA yang terdapat di dalam kromosom sel inang? Yang jadi pertanyaan, dicoba Anda jelaskan fag traduksi umum dan fag traduksi khusus. Jadi untuk pertanyaan yang pertama ditujukan kepada saudari Nuraisa dengan bunyi pertanyaan 2.2 tentang transformasi. Jadi yang menjadi di sini, jelaskan perbedaan antara cara untuk melakukan pemetaan gen dan cara pemetaan kromosom. Perbedaan antara jelaskan proses elemen transposabel. Nah, di sini kan elemen transposabel itu sekuen DNA yang berpindah. Jelaskan proses tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Fatma. Bunyi pertanyaan, coba Anda jelaskan transduksi umum dan transduksi khusus. Fag transduksi umum dapat menghasilkan beberapa partikel fag keturunan yang hanya mengandung fragmen DNA kromosom dari sel bakteri inang dan justru tidak mengandung DNA fag. Fragmen DNA bakteri tersebut dapat berasal dari bagian manapun di dalam kromosomnya.
Sementara itu, fak transkripsi khusus akan menghasilkan partikel-partikel fak keturunan yang mengandung baik gen-gen bakteriofag maupun gen-gen bakteri yang semuanya disatukan dalam sebuah molekul DNA. Mungkin itu saja jawaban dari saya untuk saudari Fatma. Pertanyaan dari saudara Mudianto. Yang punya pertanyaan, berikan sedikit penjelasan bakteri dan virus dan perbedaan bakteri dan virus. Bakteri adalah kelompok mikroorganisme bersel satu yang diklasifikasikan pada tingkat domain. Bersama dengan domain Archaea, bakteri digolongkan Archaea, bakteri digolongkan sebagai prokariota. Sel bakteri memiliki bentuk tertentu, misalnya menyerupai bola, batang, atau spiral yang biasanya berukuran beberapa mikrometer. Virus adalah agen infeksi berukuran kecil yang berproduksi di dalam sel inang hidup. Ketika terinfeksi, sel inang dipaksa untuk menghasilkan ribuan salinan identik virus asli dengan cepat. Virus sendiri tidak memiliki sel. Pembentukan virus baru berlangsung dalam sel inang yang terinfeksi. Perbedaan bakteri dan virus. Kalau bakteri memiliki sel, sedangkan virus tidak memiliki sel. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Kepada saudara Dianto. Berikut pertanyaan dari saudari Nerlin. Dengan bunyi pertanyaan, mengapa reproduksi plasmid bergantung pada enzim-enzim replikasi DNA yang terdapat di kromosom sel inang? Karena di dalam satu sel dapat ditemukan lebih dari satu plasmid dengan ukuran yang sangat bervariasi, namun semua plasmid tidak mengkodekan fungsi yang untuk pertumbuhan sel tersebut. Umumnya plasmid menyandi gen-gen yang diperlukan agar dapat bertahan pada keadaan yang kurang menguntungkan, sehingga bila di lingkungan kembali normal, DNA plasmid dapat dibuang. Mungkin itu saja jawaban dari kami. Jawaban dari saya untuk saudari Nerlin. Untuk saudari Siska, dengan bunyi pertanyaan, jelaskan pada gambar 12.1 diberikan contoh bahwa gen A dan gen B dapat mengalami kontraformasi. Apabila dua buah gen, katakanlah S dan B, terpisah sangat jauh di dalam kromosom donor sehingga mereka selalu dibawa oleh dua fragmen yang berbeda, maka pada konsentrasi DNA donor yang sama, peluang keberhasilan transformasi suatu sel resipien oleh kedua gen tersebut adalah hasil kali peluang transformasi gen A dan gen B, atau sama dengan 1/10⁻⁶ sel resipien. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada saudari Siska. Berikut kepada saudari Kusdayanti. Dengan bunyi pertanyaan, jelaskan perbedaan antara cara untuk melakukan pemetaan gen dengan cara pemetaan kromosom. Jawabnya, pemetaan gen dan pemetaan kromosom adalah dua metode berbeda yang digunakan oleh ahli genetika dalam upaya memahami cara kerja DNA. Yang pertama, menentukan gen apa yang mengarah pada ekspresi fisik mana tubuh organisme, sedangkan kedua menentukan lokasi fisik gen tertentu pada rantai gen kromosom. Kedua metode tersebut digunakan untuk mencapai tujuan pemahaman, tetapi keduanya menggunakan dua pendekatan yang berbeda. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada saudari Kusdayanti. Terakhir untuk saudari Wahyu. Dengan bunyi pertanyaan, mengapa pada beberapa spesies bakteri transformasi menjadi satu-satunya cara untuk melakukan pemetaan gen? Karena kemampuan kebanyakan spesies bakteri untuk mengalami molekul DNA asing dengan efisien sangatlah terbatas. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan.
Oke, mungkin itu saja klarifikasi jawaban dari saya. Saya beralihkan kepada materi kedua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengklarifikasikan jawaban dari Saudari Yanti. Bunyi pertanyaan, jelaskan pengertian tentang litik dan isogenik. Daur litik adalah proses replikasi DNA, replikasi pada virus di dalam sel inang, di mana virus menghancurkan DNA sel inang tersebut. Daur lisogenik adalah proses replikasi virus yang terjadi di dalam sel inang, di mana virus hanya mengambil ahli peran atau menonaktifkan DNA sel inang dan tidak terjadi proses lisis sel inang. Apakah Saudari Yanti sudah paham? Oke, baik, mungkin itu saja klarifikasi jawaban dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.